Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khubayb bin Adi adalah sahabat Nabi yang disebut sebagai maha guru tentang seni pengorbanan. Ia menemui Tuhannya dengan tragis karena siksaan kaum kafir. Ia gugur sebagai syuhada di tiang salib. Meninggalnya Khubayb bin Adi bermula dari dendam kaum Quraisy dari Bani Harits. Saat itu di Perang Badar, Khubayb bin Adi berhasil membunuh Al-Harits bin Amir bin Naufal. Pada tahun ketiga Hijriah, beberapa utusan dari kabilah Udal dan Qurah mendatangi Rasulullah SAW. Mereka menggambarkan bahwa mereka telah mendengar tentang Islam. Untuk itu, mereka meminta Rasulullah agar mengirim utusan supaya dapat mengajarkan Islam kepada mereka. Maka Rasulullah pun mengutus 10 sahabat untuk memenuhi permintaan tersebut. Rasulullah menunjuk Asim bin Sabit sebagai pemimpin mereka. Namun di suatu tempat di antara Usfan dan Mekah, kelompok kecil ini diintai oleh sekitar 100 pemanah dari Bani Lihyan. Mengetahui hal tersebut, Asim segera memerintahkan teman-temannya agar segera berlindung ke sebuah bukit di sekitar daerah tersebut. Sebenarnya Asim dan kawan-kawan berhasil mengelabui pasukan pemanah musyrik tersebut. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Biji-biji kurma yang mereka bawa sebagai bekal dari Madinah tercecer sepanjang jalan, memberi petunjuk keberadaan rombongan tersebut. Akhirnya ke-10 sahabat itu pun terkejar. Kami berjanji tidak akan membunuh seorang pun di antara kalian jika kalian menyerah, teriak salah seorang musyrik yang mengepung mereka. Kami tidak akan menerima perlindungan orang kafir. Ya Allah, sampaikan berita kami kepada nabimu, jawab Asim tegar. Maka rombongan musyrik itu pun menyerang dan berhasil membunuh Asim dan 6 sahabat lain. Hingga tinggallah Khubayb bin Adi, Zaid bin Datsinah dan seorang sahabat. Orang-orang musyrik itu kemudian menangkap dan mengikat ketiganya. Namun sahabat yang tidak diketahui namanya itu kemudian memberontak sambil berteriak, "Ini adalah pengkhianatan pertama," serunya sambil berusaha melawan. Ia pun syahid. Selanjutnya Khubayb dan Zaid dibawa ke Mekah dan dijual sebagai budak. Sementara itu, Bani Harits yang selama ini menyimpan dendam kusumat terhadap Khubayb mendengar berita tertangkapnya Khubayb. Rupanya nama Khubayb telah mereka hafal di ingatan mereka. Karena Khubayblah yang membunuh Harits bin Amir, seorang pemuka Mekah pada Perang Badar. Maka dengan penuh antusias Khubayb pun mereka beli. Maka jadilah Khubayb bulan-bulanan seluruh anggota Al-Harits. Setiap hari, sahabat Ansar yang dikenal bersifat bersih, pemaaf, teguh keimanan, dan taat beribadah ini harus menerima siksaan. Hingga suatu hari salah seorang putri keluarga tersebut berteriak terkejut, memberitakan bahwa budak sekaligus tawanan mereka sedang santai dan tenang-tenang memakan buah anggur. Padahal buah tersebut sedang tidak musim di Mekah. Dan Khubayb pun diikat tangannya dengan rantai besi. Keluarga Al-Harits menakut-nakuti Khubayb bahwa saudara sekaligus sahabatnya, Zaid yang juga dibeli keluarga Mekah lainnya, telah dieksekusi. Ia telah dibunuh dengan cara ditusuk tombak dari lubang zubur hingga tembus ke dadanya. Namun berita kejam dan sadis ini ternyata tidak berhasil membuat hati Khubayb ketakutan, apalagi berpaling dari keimanannya. Sebaliknya, hal ini justru membuat dirinya lebih pasrah terhadap ketentuannya. Akhirnya keluarga Al-Harits pun putus asa. Mereka memutuskan untuk segera mengeksekusi tawanan yang tegar itu.
Namun sebelum eksekusi dijalankan, Khubaib memohon agar diperbolehkan melakukan salat terlebih dahulu. Usai salat, Khubaib menoleh kepada para algojo yang menguasinya sambil berkata, "Seandainya bukan karena dikira takut mati, maka aku akan menambah jumlah rakaat salatku." Inilah salat sunnah pertama yang dilakukan seorang muslim ketika akan menghadapi kematian. Kemudian Khubaib melantunkan sebaik syair. Mati bagiku tak menjadi masalah, asalkan dalam ridha dan rahmat Allah. Dengan jalan apapun kematian itu terjadi, asalkan kerinduan kepadanya terpenuhi. Ku berserah kepadanya sesuai dengan takdir dan kehendaknya. Setelah itu Khubaib pun disalib pada sebuah tiang. Lalu tanpa sedikit pun rasa belas kasih, pasukan pemanah menghujaninya dengan anak panah. Di tengah keadaan demikian, seorang pemuka Quraisy menghampirinya dan berkata, "Sukakah engkau bila Muhammad menggantikanmu sementara kau sehat walafiat bersama keluargamu?" "Demi Allah," jawab Khubaib, "tak sudi aku bersama anak istriku selamat menikmati kesenangan dunia, sementara Rasulullah terkena musibah walau oleh sepotong duri. Demi Allah, belum pernah aku melihat manusia lain seperti halnya sahabat-sahabat Muhammad terhadap Muhammad," kata Abu Sufyan suatu hari mengenai para sahabat Rasulullah. Maka tanpa ampun lagi pedang sang algojo pun menghabisi Khubaib. Namun sebelum ruhnya meninggalkan raga, Khubaib sempat berucap, "Ya Allah, kami telah menyampaikan tugas dari Rasul-Mu, maka mohon disampaikan pula kepadanya esok tindakan orang itu terhadap kami." Setelah itu orang-orang musyrik meninggalkan tubuh Khubaib dalam keadaan tetap tersalib di tiangnya. Sementara burung-burung nazar yang sejak tadi berputar-putar menanti mangsanya tiba-tiba juga meninggalkannya. Rupanya sang Khalik tidak ridha hambanya yang taat itu menjadi mangsa burung pemakan bangkai. Demikian pula doa yang dipanjatkan seorang hamba kepada sang pemilik dalam keadaan pasrah dan ridha pada ketetapannya. Tampak jelas bahwa sang Khalik tidak tega menolaknya. Itu sebabnya Rasulullah yang ketika itu berada di Madinah secara mendadak mengutus Miqdad bin Amr dan Zubair bin Awam untuk segera menyusul ke tempat Khubaib disalib. Padahal ketika itu tak seorang pun orang Madinah yang mengetahui peristiwa nahas tersebut. Setiba di tempat yang dimaksud, Khubaib telah tiada. Senyum kedamaian tersirat di wajahnya. Dengan menahan kedukaan yang mendalam, kedua utusan tadi kemudian melepaskan sang mujahid dari tiang salib. Kemudian membawa dan memakamnya di suatu tempat yang hingga detik ini tak seorang pun mengetahuinya. Khalid Muhammad Khalid menyebut, mungkin ini adalah yang pertama kali dalam sejarah bangsa Arab ketika mereka menyalib seseorang dan membunuhnya di atas tiang salib. Begitulah Khubaib menemui ajalnya. Ia tetap bahagia dan keimanannya tak surut walau nyata kekerasan yang ia alami. Ia adalah anak Madinah dan sahabat Ansar yang selalu mondar-mandir untuk bertemu Rasulullah sejak beliau hijrah ke kota mereka. Ia beriman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ia adalah pemuda yang periang, berhati jernih, kuat imannya dan segar nuraninya. Wallahu a'lam. Inilah sepenggal kisah sahabat Nabi Khubaib bin Adi. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.